أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Wahai anakku, sesungguhnya aku menerima perintah dari Allah melalui mimpi agar aku menyembelihmu untuk dijadikan korban, dan bagaimana menurut pikiranmu? Ismail seorang yang baru akan menanjak remaja dan sebagai putra tunggal yang sangat dicintai oleh orang tuanya itu, ternyata dengan suara lantang dan tidak ragu-ragu lagi menjawab, wahai ayahandaku, kalau itu memang ketentuan Allah, laksanakan dengan baik. Mudah-mudahan saja ayah dapat melihat aku dalam keadaan sabar. Alhamdulillahilladzi faddala 'asra dzil hijjati bi tad'ifil ujuril 'a. Faman kana kharaja min baitihi ila mukhiya anhu 'ashru sayyi'at. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رغب أمته في الأضحية وأعمال الصالحات. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد سيد السائد وعلى آله وصحبه ما اختلفت الأيام والساعات. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن شركم هذا شر عظيم شرع فيه الأضحية رحمة لعباد المحبين في القربات، فانحروها واغتنموا جميع فضائلها قبل الفوات. Ma'asal hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa dimuliakan serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayah. Di hari Jumat yang sangat mulia ini kita telah sama-sama hadir untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah di tempat yang sangat mulia ini. Salawat iring salam semoga senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagai khotib pada hari ini selalu berwasiat mengajak kepada hadirin yang mulia, terutama kepada diri khotib sendiri, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan cara melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran. Kaum muslimin rahimakumullah, tidak terasa pada hari ini hari Jumat tanggal 8 Zulhijjah, di maklumat Islam saat ini yang sedang melakukan ibadah haji, sedang melaksanakan wukuf di padang Arafah, sambil dia mengucapkan kalimat-kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Ya Tuhan, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Ya Tuhan, tiada sesuatu yang dapat menyerupai-Mu. Segala puji dan sanjungan hanya untuk-Mu, dan segala kekuatan dan kekuasaan hanya milik-Mu.
tiada Tuhan sekutu bagimu. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu bagi orang yang telah melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah, sangat dianjurkan untuk senantiasa melaksanakan penyembelihan hewan korban, yaitu pada tanggal 10 11 Zulhijjah. Oleh karena itu kami akan menyampaikan khutbah dengan mengambil tema pengorbanan yang ikhlas merupakan dambaan setiap insan. Kaum muslimin rahimakumullah, perlu diingatkan dan dirunkan dengan seksama bahwa ibadah haji dan korban sumbernya dari suatu peristiwa besar dan luar biasa yang pernah dialami langsung oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Ismail dan istrinya Siti Hajar. Peristiwa tersebut adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan merupakan suatu ujian mental untuk melihat sampai sejauh mana kekuatan keimanan, kemantapan rasa cinta Nabi Ibrahim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Alangkah beratnya ujian ini. Manusia diperintahkan menyembelih anaknya sendiri. Perintah tersebut berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai anakku, sesungguhnya aku menerima perintah dari Allah melalui mimpi agar aku menyembelihmu untuk dijadikan korban, dan bagaimana menurut pikiranmu? Ismail seorang yang baru akan menanjak remaja dan sebagai putra tunggal yang sangat dicintai oleh orang tuanya itu, ternyata dengan suara lantang dan tidak ragu-ragu lagi menjawab, wahai ayahandaku, kalau itu memang ketentuan Allah, laksanakan dengan baik. Mudah-mudahan saja ayah dapat melihat aku dalam keadaan sabar. Begitu pula Siti Hajar sebagai istri dan ibu yang tabah dan tawakal, ia tetap tenang bahkan rela melepaskan putra tunggalnya itu untuk dikorbankan demi cinta mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam hatinya berkecamuk rasa sedih dan duka lara yang menyayat hati, tapi tidak sedikit pun tampak pada wajahnya tanda-tanda penyesalan, dan ia tetap tawakal dengan prinsip Al-Quran, fa'idha azamta fatawakal Allah. Dengan hati yang mantap dan langkah yang pasti, Nabi Ibrahim melaksanakan perintah kurban tersebut, walaupun para setan dan iblis selalu berusaha dan mencoba untuk menggagalkan niatnya itu. Namun Nabi Ibrahim tergoyahkan imannya, sehingga setan dan iblis tidak dapat berbuat apa-apa, dan kemenangan berada di pihak Nabi Ibrahim alaihissalam dengan keluarganya. Tepat pada waktu dan tempat yang sudah ditentukan, Ismail siap untuk disembelih dan dikorbankan. Dengan tangan terikat, mata tertutup dan badan juga terbaring lurus, dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, Nabi Ibrahim merekan pisaunya yang tajam ke leher putranya, sehingga memancarlah darah segar memercik tubuh dan mukanya yang juga tertutup. Selesai penyembelihan, Nabi Ibrahim perlahan-lahan membuka matanya. Namun suasana yang sedih berubah seketika dengan rasa kagum dan gembira, di mana dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ternyata Ismail telah ditukar dengan seekor gibas yang besar dan sehat. Kedua insan tersebut lalu bersujud dan berdoa kepada Allah atas rahmat dan kasih sayang dilimpahkan kepada mereka berdua, sehingga pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Khalilullah, kekasih Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, bertolak dari kisah nyata itulah umat Islam diperintahkan untuk melaksanakan penyembelihan korban setiap tahun guna mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam dengan keluarganya. Hal ini jelas dikemukakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ketika beliau ditanya oleh para sahabat tentang kurban, ya Rasulullah, ma hadhil adhahi? Qala sunnatu abikum Ibrahim. Qalu ma lana minha? Qala bi kulli sa'ratin hasanah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah korban itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah menjawab, itu adalah sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu apa keuntungannya? Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap bulu hewan korban diberi imbalan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan menggugurkan semua dosa-dosanya. Karena itu orang yang melaksanakan korban berarti ia telah melaksanakan yang pertama, pendekatan diri kepada Allah, taqarrub ilallah dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab, sehingga ia rela mengeluarkan sebagian hartanya untuk dikorbankan guna memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pendekatan diri kepada sesama manusia, hablum minan nas. Ini terbukti di mana daging hewan korban itu dibagikan kepada kaum fakir miskin yang membutuhkan dan berhak menerimanya, agar senantiasa utus toleransi semangat dalam melaksanakan korban. Yang ketiga, ibadah korban merupakan suatu didikan mental yang dapat menumbuhkan dan membangkitkan semangat berkorban. Dengan demikian, maka nilai korban menjadi sangat luas, sebab ternyata yang dikorbankan itu bukan hanya harta benda, tenaga dan waktu, tapi juga korban perasaan. Jika berolahraga jiwa pun dikorbankan demi kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, maukah kamu kutunjukkan satu jalan yang apabila kamu dapat mengikutinya maka akan terlepas dari sisa Tuhan, yaitu kamu harus beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berkorbanlah kamu di jalan Allah, itu dengan harta kekayaan maupun dengan ragamu jika diperlukan. Itulah suatu hal yang lebih baik jika kamu mengetahui. Al-Quran As-Saffat ayat 10 dan 11. Oleh karena itu kita harus benar-benar memiliki semangat berkorban dengan mentauladani pengorban Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anak dan istrinya yang tercinta, yaitu Ismail dan Siti Hajar, sehingga memperkuat keyakinan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mampu mematuhi hikmah yang terkandung dalam ibadah korban untuk jadikan landasan dalam semua aspek kehidupan. Oleh karena itu kita mohon kepada Subhanahu wa taala, semoga kita berikan keluasan rezeki sehingga tahun ini dapat sekali pada korban sebanyak mungkin, juga dalam mengikuti perintah Allah dan mengikuti Nabi Ibrahim AS dengan keluarganya. Mudah-mudahan Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semuanya, dan kita senantiasa diberikan kebahagiaan, keselamatan, kesejahteraan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah banyak melimpahkan nikmat kepada kamu, karena itu kerjakan salat dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang benci kepadamu akan kami binasakan. Al-Quran Al-Kautsar 1, 2, 3. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minna minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah
الحمد لله وفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل صدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله تعالى صلى على النبي قديما فقال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.